Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan penting. Tahukah Anda bahwa kenaikan PPN dari 10 menjadi 12% dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, dari harga makanan hingga layanan yang kita gunakan setiap hari. Tapi, apakah ini membawa lebih banyak manfaat atau justru lebih banyak kerugian? Perkenalkan, saya Aulia Aska Zahra dengan NIM 1822327. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik perhatian banyak orang, yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di Indonesia. Presentasi ini akan membantu kita memahami alasan dibalik kebijakan ini, mengeksplorasi dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi, serta membahas langkah yang bisa kita ambil untuk menghadapi perubahan ini. Mari kita mulai dengan memahami apa itu PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada hampir semua transaksi barang dan jasa. Kenaikan ini dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan negara. Kedua, untuk menyeimbangkan kondisi fiskal pasca pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, menyesuaikan tarif pajak Indonesia agar sejalan dengan negara-negara lain di kawasan. Namun, apa sebenarnya dampaknya? Bagi pemerintah, kenaikan ini tentu akan meningkatkan pendapatan negara. Ini bisa digunakan untuk memperkuat investasi di sektor infrastruktur dan pendidikan. Dalam jangka panjang, ini bisa membantu mengurangi defisit anggaran dan mendukung pembiayaan program sosial. Tapi, kita tidak bisa mengabaikan dampaknya bagi masyarakat. Harga barang dan jasa akan naik, terutama kebutuhan pokok, yang tentunya akan memberatkan rumah tangga berpenghasilan rendah. Bagi bisnis, ini juga berarti kenaikan biaya operasional yang bisa menurunkan daya beli masyarakat, dan sayangnya, dampak ini akan lebih terasa pada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tingkatkan kesadaran pengelolaan keuangan. Prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan manfaatkan program pemerintah seperti subsidi atau bantuan sosial. Bagi bisnis, inovasi sangat penting. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang paling penting, transparansi harga kepada konsumen untuk menjaga kepercayaan. Tentu, peran pemerintah juga sangat besar. Mereka perlu memberikan subsidi yang intensif bagi masyarakat yang rentan, serta memastikan bahwa pendapatan tambahan dari PPN ini digunakan untuk kepentingan masyarakat. Baiklah rekan-rekan sekalian, mari kita rangkum. Kenaikan PPN menjadi 12% memang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi dampaknya harus dikelola dengan bijak agar tidak terlalu membebani masyarakat dan bisnis. Solusi adaptif sangat dibutuhkan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama presentasi ini. Mari kita bersama-sama mengawasi implementasi kebijakan ini, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang pernah dikatakan, kebijakan yang baik bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan dampaknya yang dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Saya sekarang membuka sesi tanya-jawab untuk diskusi lebih lanjut. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan pandangan, saya sangat menghargai. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Bersama-sama kita menghadapi tantangan ini dengan langkah optimis dan kritis demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih.